Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, amma ba'd. Baiklah, perkenalkan saya Lili Syamsiatin bersama rekan saya Intan Trisnawati. Kami akan menyampaikan presentasi kami dalam mata kuliah logika, yang mana kami akan membawakan judul memahami konsep peranan manusia di dalam berpikir. Nah, sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Nurul Malikah selaku dosen pengampu mata kuliah logika, yang mana telah memberikan perhatian yang besar terhadap apresiasi kami di dalam belajar, dalam menyampaikan argumen-argumen kami atas apa yang kami pelajari gitu. Nah, selanjutnya saat kami menyampaikan presentasi, diharapkan teman-teman memfokuskan mata terhadap apa yang kami sampaikan dan semoga menjadi ilmu baru dan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan ya. Baik, kita akan membahas tadi memahami konsep peranan manusia di dalam berpikir. Nah, mengenai pengertian konsep ya, yang pertama nanti yang akan kita bahas ya, pengertian konsep, lalu pengertian berpikir, kemudian asasnya berpikir seperti apa, kemudian yang keempat nanti konsep peranan manusia dalam proses berpikir atau intinya, maka itu nanti akan disampaikan oleh rekan saya Mbak Intan Trisnawati. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam rumusan yang pertama, yakni pengertian dari konsep. Nah, konsep ini berasal dari bahasa Latin yakni conceptum, yang bisa difahami, atau konsep ini adalah etensitas mental yang universal dan berbagai karakteristik di dalamnya, yang mana sebagai sebuah simbol daripada abstraksi dari suatu peristiwa atau suatu hal. Nah, konsep di sini disebut abstrak karena mereka menghilangkan perbedaan dari segala sesuatu dalam ekstensi atau dari sebuah nilai, dan memperlakukannya seolah-olah mereka identik serta universal, di mana mereka bisa diterapkan secara merata di setiap eksistensinya. Nah, konsep dianggap suatu arti yang mewakili sebuah objek atau mempunyai ciri-ciri tertentu. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu sendiri ada beberapa pengertian dari konsep. Jika kita gabungkan menjadi satu ya, konsep itu adalah rancangan atau suatu kerangka buram atau ide pengertian yang diabstrakkan kemudian dari peristiwa yang konkret, dari gambaran mental dari objek, proses atau apapun di luar bahasa yang digunakan untuk memahami hal-hal lain. Nah, sedangkan menurut para ahli, kita ambil saja dari Singarimbun dan Effendi, beliau-beliau ini mengatakan bahwa konsep ini merupakan generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu. Nah, untuk selanjutnya ini dari Woodruff, pendapat dari Woodruff, konsep adalah suatu gagasan atau ide yang relatif sempurna dan bermakna, suatu pengertian tentang objek-objek atau benda-benda melalui pengalamannya setelah melakukan beberapa penelitian terhadap suatu objek. Jadi bisa dikatakan bahwa konsep di sini merupakan sebuah kata atau yang merupakan simbol dari sebuah pengertian yang dapat dijabarkan kembali atau bisa digunakan untuk mengingat kembali begitu. Kemudian kita masuk kepada rumusan yang kedua, yakni pengertian berpikir. Nah, kalau berpikir ini adalah suatu konsep yang kabur untuk disimpulkan, akan sangat sulit. Yang mana proses di sini merupakan persepsi-persepsi jiwa yang muncul dan dimanipulasi. Nah, banyak jalan pemikiran kita yang dipengaruhi oleh keyakinan, pola pikir, kecenderungan pribadi. Jadi ada banyak cara berpikir manusia, mulai dari yang intern maupun ekstern. Jadi dipengaruhi oleh banyak hal. Ada yang dipengaruhi dari pergaulan, juga sugesti ataupun dari karakter pribadi juga ada. Nah,
Kita mungkin dapat memahami suatu pemikiran dari orang lain jika pemikiran tersebut diwujudkan, baik itu melalui ucapan, perbuatan, dan kebiasaan sehari-hari, bisa juga dengan isyarat seperti gerak-geriknya tubuh. Gerak-gerik tubuh mereka juga merupakan suatu pengungkapan daripada pemikiran yang diungkapkan melalui isyarat gerak tubuhnya. Nah, menurut Ida Malik, salah satu penulis Kompasiana, bahwa pikiran adalah hasil dari interaksi kognitif otak. Pikiran tak hadir tanpa keberadaan otak. Dia adalah proses yang mengalir atas dasar struktur, begitu. Nah, pikiran dapat pula berkaitan dengan dunia luar. Ia tak hadir apa adanya, butuh kerja keras dan proses panjang. Biasa disebut evolusi. Nah, energi yang diterima dari luar, khususnya nutrisi bagi otak, sangatlah berperan. Begini, ya, bisa ditarik kesimpulan tadi bahwa berpikir di sini bukan hanya sekedar memberikan gagasan secara cuma-cuma tentang apa yang kita pikirkan, namun berpikir di sini adalah hal yang produktif dan melalui proses yang panjang dan dalam, sehingga menciptakan berbagai hasil pemikiran yang sangat luar biasa dan dapat dijadikan persetujuan atau bahkan sanggahan bagi banyak orang. Oleh karenanya kita berpikir tuh harus bertanggung jawab dan juga atas apa yang penalaran yang kita kemukakan gitu. Nah, dalam berpikir sendiri maksudnya dapat dipertanggungjawabkan adalah yakni ada dasarnya. Lagi pula ini jika di dalam hal yang ilmiah, hal keilmuan ini harus ada dasar yang sangat konkret. Misalkan saja dalam hal-hal yang sederhana pun tidak boleh hanya sekedar opini, jadi harus fakta dan juga aktual. Nah, di sini ada asas-asas pemikiran atau rumusan kita yang ketiga. Dalam aktivitas berpikir, kita tidak boleh melalaikan suatu patokan pokok daripada logika di dalam asas berpikir. Asas ini bersifat mutlak atau harus ada. Jadi yang pertama di antara asas-asas tersebut adalah asas identitas. Nah, asas ini dasar dari semua pemikiran. Bisa dibilang ini paling utama dari asas pemikiran yang lain. Misalkan proposisi itu benar, maka ia dianggap benar. Misalkan Z adalah Z, jadi Z itu bukanlah A. Jadi suatu peristiwa jika ini bisa dibilang jika melihat dengan mata, maka yaitu kebenarannya hanya dari hal yang dipandang benar gitu. Kemudian ada asas kontradiksi atau persimpangan, ya, bisa dibilang begitu. Prinsip ini mengatakan bahwa pengingkaran sesuatu tidak mungkin sama dengan pengakuannya. Jadi tidak ada proposisi yang sekaligus benar dan salah. Jadi tidak bisa langsung dibenarkan ataupun dianggap salah. Nah, kemudian ada asas penolakan atau kemungkinan ketiga. Nah, asas ini mengatakan bahwa di antara pengakuan dan pengingkaran kebenarannya terletak pada salah satunya. Nah, bila pernyataan dalam bentuk positifnya salah, berarti ia memungkiri realitasnya. Nah, di sini ada suatu proposisi selalu dalam keadaan benar atau salah. Jadi belum bisa dipastikan, belum bisa dianggap benar maupun salah. Sebenarnya menurut saya ini tergantung terhadap si pemikir itu sendiri. Bisa jadi jika satu orang mengatakan itu benar, belum tentu orang lain mengatakan benar pula. Tergantung pada sudut pandang seseorang yang mengatakannya atau dari cara berpikirnya. Misalkan ada seseorang yang berpikir empiris dan juga afeksi. Jika afeksi ini secara rasional, jika empiris maka dia berpikir secara pengalaman. Nah, jadi ini hal yang mereka yakini pun berbeda-beda. Jadi akan berbeda dari bagaimana mereka memandang sesuatu atau objek permasalahan dan juga cara berpikir mereka. Maka akan terjadi kesimpulan yang berbeda pula.
Nah, dalam pendapat lain, asas berpikir itu ada benar, betul, dan baik. Jika yang pertama, kita berpikir maka harus ada objek yang kita pikirkan. Itu udah barang tentu. Jika kita berpikir maka sudah harus ada objek yang kita pikirkan. Nah, sesuatu itu harus ada dan sungguh ada. Sering orang bicara menggunakan ungkapan yang benar atau konsep yang betul. Misalkan batu itu keras. Nah, itu diyakini banyak orang dan sungguh ada begitu. Kemudian yang kedua, jika kita berpikir harus tahu hukum yang berlaku atas objek berpikir. Misalkan ya, ini hukum kausalitas atau sebab akibat yang sering kita dengar. Misalkan 2 plus 5 sama dengan 7. Nah, bagaimana kok bisa asalnya 7? Nah, asalnya 7 di sini merupakan akibat daripada sebab 2 ditambah 5. Nah, itu hukum kausalitas, salah satu hukum yang sering kita jumpai dalam suatu persoalan, yakni hukum kausalitas. Kemudian ada hal yang ketiga, yakni di dalam proses berpikir kita harus tahu gimana guna dari objek berpikir. Misalkan saja kita sedang menganalisis mengenai yang paling gampang, kotoran ayam. Nah, ternyata selain bau, ya, kotoran ayam itu ternyata ada manfaat gunanya, yakni sebagai pupuk, gitu. Nah, selain itu dari Aristoteles, selain ada 3 prinsip yang tadi, ada prinsip identitas dan lain sebagainya, beliau menambahi 1 prinsip lagi, yakni prinsip alasan yang mencukupi. Nah, dalam rumusan ini, prinsip ini, sesuatu yang ada mempunyai alasan atau dasar yang mencukupi untuk menjadikan sesuatu itu ada. Nah, contohnya Pancasila ada karena ada dasar atau alasan yang kuat dan mencukupi untuk terbentuknya Pancasila tersebut. Nah, baiklah, untuk rumusan yang keempat, yakni konsep peranan manusia dalam proses berpikir, akan disampaikan oleh rekan saya, yakni Mbak Intan Trisnawati. Saya silakan. Tapi sebelum menuju ke keempat atau rumusan yang keempat, dapat kita ambil kesimpulan terlebih dahulu bahwasanya di dalam konsep pengertian berpikir maupun asas-asas berpikir, mereka bertiga saling berkaitan. Seperti apa? Yakni yang pertama, di dalam proses berpikir kita membutuhkan konsep dan juga asas-asas berpikir, karena tanpa keduanya berpikir ini tidak akanlah lengkap. Kemudian dari ketiga hal tersebut, dari pengertian konsep daripada berpikir dan juga asasnya berpikir, nanti akan kita tuangkan dari bagaimana peranan manusia dalam berpikir, yakni Mbak Intan, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Trisnawati. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari saudari saya, yaitu Lilik Samsiatin. Saya di sini akan menjelaskan tentang konsep peranan manusia dalam proses berpikir. Nah, istilah konsep ini berasal dari bahasa Latin, yaitu conceptum, yang memiliki arti yaitu sesuatu yang dapat dipahami. Nah, konsep ini bisa dinyatakan juga dalam bagian pengetahuan. Nah, konsep ini dibangun dari beberapa macam karakteristik. Selanjutnya adalah konsep bisa dinyatakan juga dalam bahasa Jerman, yaitu Han, dalam bahasa Prancis yaitu Chin, yang terakhir adalah Spanyol yaitu Pero. Tapi sayangnya, kebanyakan dari kita masih belum paham betul tentang arti konsep, sehingga masih banyak dipertanyakan sampai sekarang. Itu seperti yang kebanyakan dipertanyakan, yaitu apa sih sebenarnya arti konsep, bagaimana konsep itu lahir, dan mengapa konsep itu dibuat, siapa sih pencetus konsep itu, dan masih banyak lagi yang masih diperdebatkan. Konsep adalah sesuatu yang memiliki komponen, unsur, dan ciri-ciri yang dapat diberi nama. Nah, konsep memiliki 4 unsur, yaitu yang pertama adalah nama,
Yang kedua adalah contoh negatif dan positif. Yang ketiga adalah karakteristik pokok. Dan yang terakhir adalah rentangan karakteristik. Nah, saya di sini akan membahas sedikit tentang rentangan karakteristik. Ini adalah suatu konsep yang dihubungkan dengan konsep-konsep lainnya secara luas. Contohnya adalah konsep tanda kutip tempat tinggal. Hal ini adalah disebut dengan konsep, yaitu yang pertama secara superordinat, yaitu konsep ini dihubungkan dengan konsep-konsep yang lainnya secara luas. Contohnya adalah konsep tanda kutip tempat tinggal. Nah, ini dengan setara dengan disamakan dengan rumah. Yang kedua adalah koordinat. Nah, koordinat ini adalah konsep yang setara dan saling berkaitan dengan sama lainnya. Itu contohnya konsep tanda kutip rumah kontrakan. Ini bisa disamakan dengan rumah dinas. Ya. Yang terakhir adalah secara subordinat. Ini konsep ini berkebalikan dengan superordinat, yang mana ini adalah subkategori dari bagian kecil sebuah konsep. Contohnya konsep tanda kutip rumah adalah sebagai tanda kutip tempat tinggal. Yang selanjutnya adalah peranan manusia dalam proses berpikir. Apa sih yang dipikirkan manusia? Kan kita selalu nggak bisa mengetahui secara langsung apa sih yang dipikirkan oleh si A, si B, si C. Kalau tidak langsung diucapkan, kan kita nggak tahu apa yang dipikirkan gitu. Sebenarnya adalah manusia adalah ketika itu selalu memikirkan apa yang bisa dibuat atau segala sesuatu yang dapat dicapai atau yang dapat dilihat dengan indera atau tidak bisa dilihat dengan indera. Yang bisa dilihat dengan indera yaitu pengalaman atau experience, dan yang tidak dapat diindra adalah yaitu dunia metafisika. Selanjutnya adalah pengenalan manusia terhadap segala sesuatu diawali secara represif. Nah, dari ini adalah berkat perkembangan alam pikiran dan kesadarannya, manusia mulai mengenal makna masing-masing secara kritis. Selanjutnya dari pemikiran yang kritis ini membuat manusia sadar bahwa manusia harus memikirkan dirinya sendiri, yaitu mulai mencari hakikatnya manusia. Nah, pemahaman dalam hakikat pribadi ini membuat manusia sadar bahwa akan adanya berbagai persoalan hidup yang justru bersumber dari kebutuhan dan kepentingan yang dituntut pemenuhannya, yang setiap unsur hakikat pribadinya itu. Lalu, kemudian ia sadar bahwa akan perlu pemecahan segala masalah tersebut demi tercapainya tujuan hidupnya. Untuk itulah, manusia selalu berusaha meningkatkan kualitas pemikirannya, dari mistis religius, terus ontologis kefilsafatan, dan sampai tarif terakhir adalah konkret fungsional. Nah, dalam proses pemikiran ini perlu dipelajari terlebih dahulu bahwa unsur-unsur dalam penalaran pada umumnya bertitik tolak pada materi yang dibicarakan. Nah, penalaran menghasilkan pengetahuan yang dikaitkan dengan kegiatan berpikir dan bukan dari perasaan. Tapi perlu disadari bahwa
Tidak semua kegiatan berpikir menyadarkan diri pada penalaran. Jadi penalaran merupakan kegiatan berpikir yang mempunyai karakteristik tertentu dalam menemukan kebenaran. Jadi kesimpulan dari poin 1, poin 2, dan poin 3. Yang pertama adalah konsep di sini begitu penting sebagai bahan dasar untuk memacu nyala atau kemajuan suatu pemikiran maksudnya. Yang kedua adalah berpikir adalah konsep yang kabur dapat disimpulkan suatu cara untuk membayangkannya adalah berpikir merupakan proses di mana persepsi-persepsi jiwa muncul dan dimanipulasi. Nah, yang terakhir adalah dalam proses pemikiran ini perlu dipelajari terlebih dahulu unsur-unsur dari penalaran yang pada umumnya bertitik tolak pada materi yang dibicarakan. Nah, sekian dari saya. Maaf bila banyak kesalahan dalam menerangkan materi ini, ya masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.